Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Eh, Kali ini temanya tentang kabar atau berita yang akan bocor sebelum waktunya ya. Kita lihat prediksi tentang kabar-kabar yang akan bocor sebelum waktunya tiba. Wah. Oke. Oh. Jadi aku ngerasa ya, sepertinya ada seseorang atau beberapa orang akan membuka hati sama kamu. Gitu. Ada sepertinya entah siapa dia, mereka akan membuka hati, akan memperlakukan kamu dengan baik, akan memperlakukan dirimu dengan lebih baik gitu. Tapi hati-hati ya, ini beberapa ada orang yang manipulatif. Ada beberapa mau begitu karena ada maunya gitu. Ya, ngertilah ya. Kemudian akan terungkap bahwa kamu ini punya pengagum rahasia. Ada yang tertarik sama kamu di dalam diam. Ada yang menyukaimu di dalam diam. Ada yang menganggap kamu spesial meskipun dia diam, ya. Ini ada mengagumi kamu, menyukaimu, tertarik padamu, ada artinya positif, ada artinya negatif, ya. Kalau arti positif, beberapa orang atau seseorang ini menganggap kamu orangnya positif. Ada menganggap ya kamu punya sisi baik, kamu tuh pantas disukai, kamu pantas dicintai, kamu pantas dikagumi, ya. Jadi ada merasa gitu. Tapi ada juga yang tertarik ini artinya bisa negatif, ya. Kayak saya sebenarnya menyukaimu, tapi kayak ada rasa obsesi gitu, kayak ada rasa ingin seperti kamu, ingin meniru kamu, ya ingin kamu kalah juga gitu. Ada sih, kayak istilahnya ya, ada yang menyukai ini tapi dalam bentuk iri hati, ya. Ada beberapa orang tertarik padamu tapi dalam bentuk iri hati, iri dengki gitu sama kamu. Jadi ingin sepertimu, ingin menjatuhkanmu. Wih. Jadi sebenarnya orang yang iri hati sama kita itu sebenarnya suka sama kita, ya. Yang iri dengki sama kamu sebenarnya suka sama kamu, tapi dibalut dengan rasa kebencian, dibalut dengan rasa obsesi, ya gitu. Oke, jadi hati-hati ya menghadapi orang seperti itu. Terus
Hati-hati dengan energi-energi negatif ya. Sepertinya ada energi-energi negatif mau menggerogoti kamu. Ya, kamu harus stay positif. Kamu harus jaga energimu positif. Banyak doa, ibadah, sedekah gitu ya. Oke, kemudian kamu ini harus mengambil keputusan ya. Kamu harus mengambil tindakan gitu. Kayak ada situasi yang menyiksa kamu banget, menyakiti kamu banget, ya kamu harus buat tindakan, buat keputusan, bertahan atau melepaskan. Ya kan? Kemudian tetaplah tenang, karena kekhawatiranmu itu cuma perasaanmu aja ya. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kemungkinan ini perasaanmu aja, cuma pikiranmu saja. Jadi tetap tenang, tenanglah ya. Kamu inginkan sesuatu bisa kamu dapatkan sebenarnya. Kamu inginkan keadilan akan kamu dapatkan. Tapi diminta tenang ya. Serahkan ke Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Kita lihat. Ini dikatakan orang-orang yang pernah menyakitimu, mereka sudah menerima karma. Mereka jadi takut stalking kamu. Mereka takut enggak terima melihat hidupmu lebih bahagia. Wih, ngeri ya. Jadi ada seperti itu. Orang-orang yang berlalu ya, orang-orang yang sudah berlalu, yang pernah menyakitimu, mereka sudah menerima karma, mereka sudah menerima tabur tuai ya. Terus mereka jadi takut stalking kamu. Mereka jadi takut mencari tahu tentang kamu. Mereka takut gitu, gak terima melihat hidupmu lebih bahagia. Ada takut gitu nyari tahu kamu. Ya takut aja nanti kalau hidupmu lebih bahagia gimana ya. Ya itu gak terima. Terus kamu akan melihat orang-orang yang tidak mau mengubah sifat buruknya. Dan kamu harus segera membatasi diri dari mereka ya. Jadi kamu ini akan melihat orang-orang yang tidak mau berubah sifat buruknya ya. Jadi kamu harus menutup diri dari mereka atau kamu membatasi diri dari mereka. Soalnya mereka itu bisa bikin kamu lelah, bisa bikin kamu capek ya. Terus banyak orang gampang ke-trigger egonya sehingga gampang terpancing emosinya. Wih. Dalam waktu dekat ini banyak orang, entah keluarga, teman, entah dia mereka, banyak orang gampang ke-trigger egonya. Banyak orang dikit-dikit terpancing gitu, dikit-dikit kesenggol egonya, dikit-dikit ke-trigger egonya ya. Jadi gampang emosi. Contoh, ada hal sedikit aja seperti merendahkan dia nggak terima. Ada hal sedikit aja menurunkan egonya, merendahkan egonya, dia nggak terima ya. Ada gitu kayak sedikit aja merendahkan pride-nya, atau sedikit aja gitu seperti menurunkan gengsinya, merendahkan gengsinya, dia langsung ke-trigger, dia langsung bisa marah gitu. Ada gitu sih. Jadi ya sudah. Jadi kayak ya hati-hati ngomong sama orang ya, hati-hati bicara sama orang. Kita nggak tahu ya, dia itu sebenarnya bisa terpancing emosi, bisa ke-trigger egonya. Ada seseorang yang mau mempelajari kamu lebih dalam, tapi dia menjadi takut
karena kamu membuat batasan, ya. Itu sih. Jadi ada seseorang mau pelajari kamu, ada mau mendekatimu lebih dalam, ya. Tapi orang ini takut nih karena kamu membuat batasan. Kamu kayak cuek, jutek. Jangan cuek-cuek lah. Jangan jutek-jutek amat, ya. Jangan galak. Ini ada mau mendekat ini. Oke, terus seseorang yang kamu curigai, dia memang mempunyai rasa ke kamu. Makanya dia salah tingkah ke kamu, ya. Jadi sebenarnya seseorang yang kamu curigai itu, dia memang mempunyai perasaan gitu sama kamu. Makanya dia salah tingkah, makanya dia banyak drama, makanya dia nggak jelas gitu. Oke? Terus beberapa orang akan datang dan mau berkompromi sama kamu. Mereka mau kamu bekerja sama lagi, berhubungan lagi sama mereka. Wih, mau nggak? Jadi beberapa orang akan muncul ya untuk berkompromi sama kamu. Mereka mau ada hubungan lagi sama kamu. Mereka mau ada kerjasama lagi sama kamu. Kayak gitu sih. Oke? Kamu udah capek-capek cari uang. Jangan sembarang kasih uang ke orang-orang yang tidak menghargai uang. Wah, uang. duit ya. Jadi kamu udah capek cari uang. Kamu udah berjuang cari uang. Jangan sembarang kasih uang sama orang yang tidak menghargai uang, ya. Jadi jaga tuh keuanganmu. Jangan sembarang berkorban uang sama orang, ya. Ya itu sih. Terus akan ada anggota keluarga yang sensi banget sama kamu. Wih. Ada begitu ya. Akan ada anggota keluargamu, entah siapa ini. Nanti orangnya sensi terus sama kamu. Kayak apa ya? Yang kamu lakuin serba salah di mata dia. Yang kamu lakukan, yang kamu katakan serba salah sama dia. Diam salah, bicara salah, diam salah, bergerak salah. Ya ada-ada aja. Oke? Kita lanjut ya. Oke. Dia ada kabar ya tentang perjalanan, tentang kayak ada nanti hal-hal membuat kamu ya harus jalan terus, harus move on gitu. Iya. Nanti ada keadaan kayak ya udahlah, hidup harus berjalan. Ngapain mikirin mereka aja? Ngapain mikirin masalah itu aja? Berjalan terus lah. Move on lah. Gitu ya. Terus nanti bisa juga akan ada perjalanan. Akan ada perjalanan bisa terencana, bisa tiba-tiba. Ya, jadi siapkan dirimu. Oke. Ini bagi yang mau healing ya. Yang mau healing, yang pengen senang-senang, yang pengen happy-happy. Ya pikirkan baik-baik ya. Itu akan memuaskan hatimu atau tidak. Itu akan benar-benar menghealing kamu apa enggak. Ya itu. Kadang kita pengen healing ke sana kemari. Kita pengen ya refreshing lah. Jalan ke sana, jalan kemari, tapi pikirkan baik-baik. Itu bermanfaat enggak?
Kalau nanti hanya nambah beban, nanti hanya menurunkan keuangan, ya gimana? Gitu kan. Oke? Terus kamu ini jangan terjebak di kondisi stagnan ya. Jangan terjebak di keadaan stuck. Udah saatnya maju. Jangan banyak pertimbangan. Jangan banyak overthinking terus ya. Segera maju loh, bergerak maju, move on. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal nggak perlu. Jangan buang-buang waktu yang menguras energimu ya. Oke. Terus waspada atau siapkan diri ya. Siapkan diri karena beberapa nanti ada orang-orang datang lagi. Nanti ada orang-orang mau kembali gitu. Jadi siapkan diri. Ya waspada juga boleh. Apalagi orang yang bikin sakit hati. Ya itu kan. Dan hati-hati sama ini ya. Pola yang berulang gitu-gitu terus ya. Misalnya dalam keuangan. Kenapa ya keuanganku gitu-gitu terus? Kenapa keuangan berputar-putar gitu-gitu aja ya? Harus ada kesadaran melakukan perubahan. Harus ada kesadaran gitu kayak apa ya? Jangan biarkan siklus berulang itu terjadi lagi. Jangan biarkan siklus toksik terjadi lagi ya. Terus di sini dibilang kamu harus banyak memaafkan. Memaafkan ya. Ini supaya doamu dikabulkan. Ya. Supaya kamu menerima hal-hal baik. Iya nih. Aku ngerasain banget. Mungkin beberapa punya permohonan, permintaan, doa-doa gitu ya. Atau apa gitu. Ya kamu diminta ini. Selesaikan dulu dirimu. Beresin dulu dirimu. Kayak memaafkan, mengikhlaskan, membuangkan racun ya, membuang racun, membuang hal toksik, membuang rasa sakit hati dari hatimu, dari dirimu. Jadi buanglah negatif itu, supaya Tuhan datangkan yang positif-positif ya. Oke? Kemudian ini beberapa ada mau minta maaf ya. Beberapa ada mau memohon maaf. Mulai dari keluarga, teman atau siapapun dia. Ada nanti minta maaf. Tapi ya itu. Ada nanti beberapa main-main gitu minta maafnya. Nah, pantas nggak? Pantas nggak deket lagi? Pantas nggak untuk deket-deket lagi gitu ya. Kamu akan terima beberapa komunikasi, tapi ada yang bisa memancing emosi ya. Jadi kamu ini akan terima komunikasi, kamu akan dapat notifikasi, akan dapat pemberitahuan, akan dapat pesan. Jadi apa ya? Di antara itu semua, ada nanti memancing emosi. Ada nanti bikin greget, sebel, kesel. Oke? Kamu akan merasakan seseorang seperti memanipulasi atau mempermainkan kamu. Jadi kamu harus menjauhinya sebelum dia semakin merugikan kamu. Ya? Jadi kamu tuh peka, kamu semakin peka, kamu semakin intuitif ya. Semakin tajam intuisimu. Kamu akan merasakan seseorang ada mau memanipulasi terus, mau mempermainkan terus ya. Jadi kamu harus menjauhinya. Jauhilah sebelum dia semakin merugikan kamu. Jauhilah. Jauhilah sebelum semua semakin menyakitkan. Oke, kamu akan selalu kuat.
meskipun banyak kekhawatiran dan ketakutan ya. Jadi kamu tuh kalau ada kekhawatiran, ketakutan, di sini dibilang kamu tuh akan selalu kuat. Jadi ngapain khawatir berlebihan? Ngapain cemas berlebihan? Kamu akan melewati semua badai. Kamu akan bisa melewati semuanya. Terus jangan terlalu berlebihan berpikir, karena itu bisa membuat tidurmu jadi tidak beraturan ya. Jangan terlalu berlebihan berpikir, overthinking, stres, karena itu pola tidur terganggu loh ya. Kemudian beberapa orang ada yang kirim energi negatif ke kamu. Banyak berdoa ya, semoga Tuhan selalu melindungimu. Kita nggak tahu ya orang di luar sana, ada nggak seneng, nggak suka, kirim energi apalah gitu ya. Maksudnya ada di luar sana mungkin tanpa sepengetahuanmu, nggak senang sama kamu, nggak suka sama kamu, iri sama kamu. Jadi orang-orang begitu mau kirim energi negatif. Jadi banyak doa, ibadah ya, supaya Tuhan melindungi. Terus jangan sampai ada kebiasaan buruk untuk menghabiskan uang begitu-begitu saja ya. Jangan sampai ada kebiasaan buruk, kebiasaan toksik, menghabiskan uang, mengelola uang dengan buruk ya. Jangan begitu. Oke? Oke. Ada huruf R, P, O, B, E, W. Ada G, H, V, N, S, D, M, X ada yang lama, ada Z, A, L, C ya. Kalau di kartu ini aku rasa dari sini ya. Dari sini ini ada Aries, Scorpio, Leo, Cancer, Taurus, Aquarius, Virgo, Pisces. Ada April, Agustus, Oktober, Januari, Juli, Desember, November, Juni ya. Oke. Ada Kuningan, Tasikmalaya, Klaten, Maluku, Bandung, Bengkulu, Banda Aceh, Jogja, Purwokerto, Wonosobo, Pasuruan, Balikpapan, Riau, Jayapura, Lombok, Kebumen, Ciamis, Cilegon, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Banjarbaru, Solo, Bali, Nusa Tenggara, Eropa, Cianjur, Garut, Situbondo, Palangkaraya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.